Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ufi. Gimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu gimana, Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat, Bu. Begini, Bu, mohon izin terkait pembicaraan via WA kita kemarin nih. Gimana Mhm. jika kita bicarakan sekarang, Bu? Boleh nggak? Oh, boleh boleh, Bu. Mungkin pembicaraan kita tidak lama ya, Bu, sekitar 15 menitan aja. Nah, untuk memulai pembicaraan ini, apa ya arah pembicaraan kita hari ini? Begini Bu, saya mau cerita sedikit terkait minat murid dalam belajar ketika pembelajaran saya matematika. Mhm. Saya lihat murid-murid tuh kurang aktif, kurang bersemangat gitu. Apalagi pelajaran saya tuh eh, termasuk jam-jam siang nih, jam-jamnya Hmm. ngantuk gitu Bu. Oh, oke. Jadi mau ngomongin tentang murid-murid yang tidak bersemangat di kelas gitu ya, Bu ya? Iya, jadi agak Hmm. kelihatan lemes gitu Bu, tidak antusias. Oh, oke oke. Nah, ini kan topiknya agak luas nih, Bu. Kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan di akhir pembicaraan kita ini? Mungkin begini Bu Uvi, minimal dari pembicaraan kita nih saya dapat mengurangi permasalahan yang terjadi di kelas lah gitu. Oh, mungkin maksud Ibu cara-cara atau tips penanganannya, mungkin gitu kira-kira ya, Bu ya? Ya, bisa dikatakan seperti itu Bu, atau strategi-strategi yang bisa saya gunakan nih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di kelas yang anak-anak kurang bersemangat nih gitu. Oh, oke oke oke. Nah, sebelumnya saya izin bertanya nih, Bu. Kelas yang Ibu ampu ini, berapa ya kira-kira jumlah anaknya? Terus gimana keaktifannya di kelas? Untuk kelas yang saya ceritakan ini Bu, dalam satu kelasnya ada 40 orang. Begitulah Bu, kalau saya lihat ya, agak kurang semangat seperti, yang saya ceritakan tadi gitu, kelihatan agak Mhm lemes gitu, cenderung agak diam, walaupun ada sih yang tetap aktif ya, sebagian murid lah, mhm. sekitar 15 sampai 16 orang. Maksud saya tuh pengennya murid-murid tetap aktif semua dan terlibat begitu. Oh, begitu. Iya sih, kalau kita sebagai guru itu kan pengennya ketika kita mengajar, anak terlibat ya, Bu, ya. Jadi kesannya rame gitu, antusias. Nah, sebenarnya keaktifan seperti apa yang Ibu harapkan di kelas? Aktif mungkin dalam kategori murid-murid tuh terlibat dalam pembelajaran saya. Ya, ketika ditanya menjawab dengan antusias, semangat, atau Mhm ketika mhm diminta maju mengerjakan soal, ya maju tanpa ragu gitu, tanpa mhm harus disuruh-suruh gitu, Bu. Nah, mhm selama ini nih murid-murid itu cenderung lebih diam. Kalau mhm ditanya ya kadang-kadang malah seperti kayak orang bingung gitu, kalau diminta ngerjain soal malah ragu-ragu begitu, Bu. mhm Padahal mungkin mereka sebenarnya punya kemampuan gitu, kadang-kadang saya mhm jadi serba salah gitu, Bu. mhm. Oh gitu. Jadi kesannya kayak muridnya pasif gitu ya, Bu, ya? Kurang respon. Nah kalau menurut Ibu nih, ada tidak kekuatan-kekuatan yang dimiliki sehingga akan mencapai tujuan pembicaraan kita hari ini? Maksudnya kekuatan gimana nih, Bu? Mungkin gini, Bu, mungkin ada kekuatan di kelas yang bisa meningkatkan keaktifan murid ini dalam belajar gitu. Oh, begitu. Ada, Bu. Jadi pada saat pembelajaran saya di jam-jam siang gitu ya, meskipun murid-murid kurang bersemangat, tapi mereka tuh masih bertahan gitu mengikuti proses belajar mengajar di kelas tuh sampai kegiatannya berakhir gitu. Nah, saya rasa itu merupakan suatu kekuatan saya saat ini kali ya Bu, untuk dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan bersemangat Bu. Oh begitu, sudah bagus ya Bu sebenarnya murid masih
mengikuti pembelajaran sampai akhir, nggak bolos ya. Jadi masih Iya. bertahan nih sampai terakhir nih pelajarannya. Iya iya, Bu, alhamdulillah, Bu. Saya bersyukur sekali anak-anak nih masih manut gitu ya, Bu, di kelas gitu. Kebetulan jam saya mengajar nih jam-jam siang gitu, jadi murid-murid Mhm. kadang agak ngantuk atau lemes, tapi ya alhamdulillah, Bu, masih ikut belajar sampai akhir gitu di kelas, mereka nggak kemana-mana. Oh, alhamdulillah ya, Bu. Senang sih mendengarnya. Nah, dari kekuatan-kekuatan yang Ibu ceritakan tadi ya, kira-kira menurut Ibu ada tidak yang bisa Ibu lakukan memanfaatkan kekuatan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan pembicaraan kita hari ini? Mungkin saya akan mengubah, strategi pembelajaran saya, Bu, pada saat proses pembelajaran. Hmm? Oh, begitu. Mungkin bisa lebih spesifik, Bu, strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Saya rasa saya akan mencoba mengganti strategi pembelajaran saya. Biasanya kan saya menggunakan strategi pembelajaran yang dominan, prosesnya dilakukan di kelas gitu. Mhm, Mungkin mhm, saya akan menggunakan strategi kolaborasi dengan mapel lain, jadi kolaborasi antar mapel yang mungkin hasil akhirnya anak-anak, bisa membuat sebuah produk, di mhm, mana, kita mengetahui bersama ya, Bu, bahwa saya ngajar di sebuah SMK nih, yang pada mhm, dasarnya anak-anak SMK tuh aktif bergerak dan antusias untuk betul, melakukan betul, sesuatu. Maka saya mhm, berpikir, itulah yang mendorong murid-murid ini nih untuk bekerja dan, belajar gitu, dan bekerja mhm, kooperatif nih dalam kelompoknya, untuk mendapatkan solusi, berpikir kritis dan mhm, analitis untuk menghasilkan sebuah produk gitu. Nah, saya berharap dengan strategi ini murid tuh dapat terlibat aktif secara keseluruhan. Saya akan membentuk kelompok sehingga murid yang aktif dan bersemangat bisa menjadi tutor sebaya untuk mhm. temennya yang mungkin kurang bersemangat. Mantap, Bu. Ya, sudah terencana dengan sangat baik sih sebenarnya ini. Iya, Bu, saya rasa strategi ini akan tepat digunakan di kelas saya, mengingat gaya belajar murid di kelas saya tuh kebanyakan kinestetik. Mmm. Oh begitu. Ah, ya sudah sesuai ini, Bu. Nah, menurut Ibu nih, selain mengganti strategi mengajar tersebut, adakah perencanaan lain yang mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran, pembicaraan kita pada hari ini? Selanjutnya saya juga berencana menggunakan media-media pembelajaran saat proses Mhm, pembelajaran. Mungkin saya mhm, akan memanfaatkan link YouTube agar mereka tidak mhm, bosan, atau saya, mhm, berupaya membuat video pembelajaran, atau yang paling simpel saya akan membuat sebuah PowerPoint untuk, pembelajaran secara konsisten. Karena, eee, termasuk, salah satu kekurangan nih, Bu, kurang konsisten gitu ya. Jadi mungkin saya akan mmm. mencoba menggunakan media secara konsisten. Wah, sangat mengesankan ya, Bu. Kedengarannya, sangat memotivasi sekali ini. Iya, Bu, terkadang saya menyadari mungkin murid-murid tuh jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, sehingga murid-murid kurang aktif dan tidak bersemangat. Nah, itu dia, Bu. Jadi Ibu kan sudah menemukan solusi nih yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasi ketidakaktifan murid di dalam belajar. Semoga berhasil ya, Bu. Sekarang, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu yang telah Ibu uraikan? Saya berencana untuk melaksanakan strategi pembelajaran tersebut dengan suasana yang menyenangkan, dan dilengkapi dengan media menarik seperti video Mhm, PowerPoint, agar murid, di kelas saya tuh tetap bersemangat dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran saya. mhm. Wah, bagus sekali itu, Bu. Kira-kira itu kapan ya akan Ibu laksanakan dan, adakah pihak-pihak yang terlibat untuk memenuhi komitmen itu? Insya Allah
Insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Saya pengen Mhm menerapkannya tuh di minggu depan, Bu. Jadi minggu ini mungkin bisa mhm saya pakai untuk merancang strategi tersebut. mhm Jadi mungkin saya juga akan melibatkan rekan mapel saya mhm yang mengajar di mapel yang sama dan guru mhm. mata pelajaran lain yang saya akan ajak untuk berkolaborasi. Oh, oke oke. Sudah sangat jelas itu, Bu. Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan Ibu, dan Ibu telah berkomitmen untuk melaksanakannya. Saya sangat mendukung ya, Bu, mudah-mudahan berjalan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk waktunya dan sharingnya hari ini. Sama-sama Bu Ayu, saya tunggu ya Bu komunikasi berikutnya terkait dengan tindak lanjut coaching kita hari ini. Siap, Bu. Assalamualaikum, Bu Vi. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam Bu Ayu, salam sehat selalu juga.